Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kalena dhamma sakaca etang manggala muttamang. Kalena dhamma sawana etang manggala muttamang. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Ibu, bapak, saudara-saudari, para upasaka, upasika yang berbahagia. Setelah kita bersama-sama melaksanakan puja bakti dengan memanjatkan parita-parita suci, kemudian dilanjutkan dengan bermeditasi, semoga kondisi batin kita saat ini dalam keadaan tenang dan bahagia. Karena hanya dengan kondisi batin yang tenang dan bahagia itulah maka kita akan dapat melakukan dhamma sawana dengan baik. Ibu bapak, saudara-saudari, melakukan dhamma sawana, belajar dhamma, mendengarkan dhamma. Sedangkan saya melakukan dhamma desana, memberikan dhamma. Seperti saat guru agung kita Buddha Gautama membabarkan khotbahnya yang pertama. Pada saat itu Brahma Sahampati datang menghadap kepada guru agung kita Buddha Gautama agar Buddha Gautama berkenan membabarkan dhammanya di dunia ini kepada para dewa dan manusia. Dengan permohonan dari Brahma Sahampati bahwa di dunia ini terdapat orang-orang yang hanya memiliki sedikit debu di matanya. Yang dimaksud dengan sedikit debu di mata adalah kekotoran batin. Jadi orang-orang yang hanya memiliki sedikit kekotoran batin itulah orang-orang yang akan dapat menerima dhamma, menyelami dhamma, mempraktekkan dhamma hingga menembus dhamma. Ibu bapak, saudara-saudari, sebagai umat Buddha, kita harus selalu menumbuhkan dan meningkatkan keyakinan kita terhadap agama Buddha. Agama yang kita cintai ini, kita harus yakin bahwa dhamma akan menuntun kita, akan membawa kita ke arah kehidupan yang terang, ke arah kehidupan yang bahagia, baik dalam kehidupan sekarang maupun kehidupan yang akan datang. Ibu bapak, saudara-saudari, kehidupan kita, kelahiran kita saat ini adalah bukan merupakan kelahiran yang sekali, tetapi juga kemungkinan besar bukan merupakan kehidupan yang terakhir. Oleh karena itu, marilah kita selalu menumbuhkan dan meningkatkan keyakinan kita kepada Buddha Dhamma, agar kehidupan kita selalu berusaha, selalu berada dalam Dhamma. Ibu bapak dan saudara-saudari, sebagai umat Buddha, kita
harus selalu menumbuhkan dan meningkatkan keyakinan yang terdapat di dalam agama Buddha. Di dalam agama Buddha terdapat 6 macam keyakinan yang harus kita miliki, yang harus selalu kita pelihara, selalu kita jaga, dan selalu kita tingkatkan. Yang dikenal dengan istilah sat-sada. Sat itu 6, sada itu keyakinan. Jadi ada 6 macam keyakinan yang harus kita miliki di dalam batin kita. Harus kita jaga, harus kita pelihara, dan harus selalu kita tingkatkan. Sat-sada atau 6 keyakinan itu terdiri dari, yang pertama adalah sada kepada Tuhan yang Maha Esa, atau keyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa. Saat ini kita melakukan kebaktian atau melakukan puja bakti. Puja bakti atau kebaktian itu adalah merupakan perwujudan keyakinan kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Karena pengertian dari kebaktian atau puja bakti itu sendiri adalah perwujudan keyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa, Sang Tiratana, Bodhisattva, dan Maha Sattva. Jadi kalau hari ini kita mengikuti puja bakti atau kebaktian umum yang diadakan oleh Wihara Budayana Batam, ini adalah sebagai wujud keyakinan kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Saudara-saudari, sebagai umat Buddha bangsa Indonesia, menyatakan keyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa adalah satu hal yang sangat sesuai dengan dasar negara kita. Dasar negara kita Indonesia, Pancasila. Sila yang pertama adalah berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Agama Buddha adalah merupakan agama yang bersendikan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Hakikat ketuhanan yang Maha Esa di dalam agama Buddha ini terdapat di dalam kitab Sutta Pitaka Udana 8.3 yang berbunyi ati bhikawe ajatan abutan akatan asan katan, yang artinya adalah sesuatu yang tidak dilahirkan, tidak menjelma, tidak tercipta, yang mutlak. Jadi ketuhanan yang Maha Esa itu adalah non personifikasi, tidak bisa digambarkan sebagai wujud apapun, tetapi mutlak. Oleh karena itu, kita sebagai umat Buddha dalam setiap kebaktian, dalam setiap puja bakti, sebagai perwujudan keyakinan kita kepada Tuhan yang Maha Esa, kita memanjatkan parita wandana. Ibu bapak saudara-saudari, keyakinan yang kedua adalah keyakinan kepada Tri Ratna, 3 mustika atau 3 permata, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Kita sebagai Buddhis harus yakin kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Apakah itu Buddha? Buddha adalah seseorang
yang telah mencapai penerangan sempurna. Saudara-saudari, pasti semuanya telah mengetahui bahwa Buddha saat ini, Buddha Gautama atau Buddha Sakyamuni adalah berasal dari Pangeran Siddhartha, putra Raja Sudodana, Raja Kerajaan Sakya, Kapilawastu, dan lahir dari seorang ibu yang bernama Ratu Mahamaya. Pangeran Siddhartha pada saat berusia 29 tahun pergi meninggalkan istana, bertapa selama 6 tahun di hutan Urwela, kemudian bertapa selama 7 minggu di hutan Gaya. Melalui usahanya yang keras, usahanya yang sungguh-sungguh, usaha yang tidak kenal putus asa, akhirnya pertapa Siddhartha berhasil mencapai penerangan sempurna di hutan Gaya pada saat berusia 35 tahun. Sejak saat itulah pertapa Siddhartha menjadi Buddha. Dhamma adalah ajaran-ajaran kebenaran Buddha. Dhamma inilah sebagai pedoman dalam setiap pikiran kita, ucapan kita, dan perilaku kita. Barang siapa yang selalu mempelajari Dhamma, mempraktekkan Dhamma, maka dia akan memperoleh kehidupan yang bahagia. Sangga adalah perkumpulan para biku dan bikuni. Triratna adalah sebagai pelindung di dalam agama Buddha. Kita sebagai Buddhis, kita sebagai umat Buddha menyatakan berlindung kepada Triratna dengan memanjatkan parita Trisarana. Saudara-saudari, tadi pada saat memanjatkan parita suci juga telah memanjatkan parita Trisarana. Buddhis, umat Buddha. Umat Buddha itu adalah seseorang yang dengan sadar menyatakan berlindung kepada Triratna dan bertekad untuk menjalankan Pancasila Buddhis dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang disebut sebagai Buddhis atau umat Buddha. Tadi juga pada saat kita memanjatkan parita suci, kita juga sudah bersama-sama memanjatkan parita Pancasila. Kemudian sada yang ketiga yang harus kita miliki adalah sada kepada dewa, arahat, dan bodhisattva. Apakah dewa itu? Dewa adalah makhluk yang menghuni alam surga, alam bahagia. Jika kita dalam kehidupan ini banyak melakukan kebajikan, banyak melakukan dana, kemudian silanya dijaga dengan baik, moralitasnya selalu dijaga dengan baik, maka setelah kita meninggal dunia nanti, kita akan terlahir di alam surga menjadi sosok dewa atau dewi atau bidadari. Jadi dewa itu adalah makhluk yang berada di alam surga, di alam bahagia. Kemudian arahat itu adalah makhluk suci, yaitu makhluk
yang telah berhasil melenyapkan seluruh belenggu batin. Arahat ini adalah tingkat kesucian tertinggi. Karena dalam agama Buddha itu terdapat 4 tingkat kesucian, yaitu Sotapanna, Sakadagami, Anagami, dan Arahat. Jika seseorang atau suatu makhluk telah berhasil mencapai kesucian Arahat, maka sesungguhnya dia telah merealisasikan Nibbana. Kemudian Bodhisattva adalah calon Buddha. Bodhisattva ini bersemayam di surga Tusita. Bahkan orang-orang yang bercita-cita ingin menjadi Buddha itu juga bisa disebut sebagai Bodhisattva. Apabila seseorang dalam kehidupannya selalu menjalankan sat paramita, 6 sifat luhur yang dimiliki oleh Bodhisattva, maka manusia itu pun juga bisa disebut sebagai Bodhisattva. Kemudian sada yang keempat adalah sada kepada hukum kesunyataan. Ibu bapak saudara-saudari, hukum kesunyataan adalah hukum abadi yang berlaku di mana-mana, mengatasi waktu, tempat, dan keadaan. Jadi hukum kesunyataan itu selalu berlaku dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Hukum kesunyataan terdiri dari 4 macam, yaitu yang pertama adalah hukum Cattari Arya Sacani, hukum 4 kebenaran mulia atau 4 kesunyataan mulia yang berisi 1. Dukkha Arya Sacca, kesunyataan mulia tentang adanya dukkha. Dukkha artinya adalah keadaan yang tidak menyenangkan, keadaan yang tidak memuaskan, atau sering disebut sebagai penderitaan. Saudara-saudari, apakah kita pernah mengalami dukkha? Saudara-saudari pernah kecewa? Itu adalah dukkha. Saudara-saudari pernah ditinggalkan orang yang disayangi? Itu adalah dukkha. Mungkin suatu hari kita pernah menahan sakit perut karena lapar, itu juga dukkha. Segala sesuatu yang tidak menyenangkan, tidak memuaskan, itu adalah dukkha. Yang kedua adalah dukkha samudaya arya sacca, yaitu kesunyataan mulia tentang adanya sebab dukkha. Jadi penderitaan itu ada karena ada penyebabnya. Penyebab penderitaan itu adalah tanha dan awijja, nafsu keinginan dan kegelapan batin. Yang ketiga adalah dukkha nirodha arya sacca, yaitu kesunyataan mulia tentang lenyapnya dukkha. Jadi dukkha atau penderitaan itu bisa dilenyapkan kalau kita sudah mengetahui penyebabnya. Dan apabila kita sudah mengetahui jalannya untuk melenyapkan dukkha itu sendiri. Dan yang keempat adalah magga dukkha nirodha arya sacca, kesunyataan mulia tentang jalan menuju lenyapnya dukkha. Jalan ini disebut hasta arya marga, jalan mulia berunsur 8, atau yang dikenal juga dengan sebutan majjhima patti pada jalan tengah,
jalan yang terhindar dari dua pandangan yang ekstrim. Jadi ibu bapak saudara-saudari, jelas duka penderitaan itu bisa dilenyapkan. Kemudian hukum kesunyataan yang kedua adalah kama dan punarbawa atau karma dan punarbawa. Karma adalah perbuatan yang dilakukan melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan badan jasmani. Punarbawa adalah tumimba lahir atau kelahiran kembali. Jadi karma dan punarbawa ini berhubungan sangat erat. Karena tumimba lahirnya kita, tumimba lahirnya makhluk hidup itu ditentukan oleh karmanya. Kelahiran kita, kehidupan kita saat ini adalah merupakan buah atau akibat dari karma kita masa lampau. Sedangkan karma yang kita lakukan pada saat ini akan menjadi penyebab bagi kelahiran kita yang berikutnya. Orang yang karma baiknya banyak, maka akan terlahir kembali di alam-alam yang bahagia. Akan terlahir kembali menjadi makhluk yang kualitasnya lebih bagus, lebih baik. Tetapi sebaliknya, orang yang karma buruknya lebih banyak, maka setelah meninggal dunia, dia akan terlahir kembali di alam-alam penderitaan. Bisa saja terlahir di alam tirajana, alam binatang, atau di alam beta, atau di alam asura, atau di alam niraya atau neraka. Sebagai Buddhis yang memiliki keyakinan yang kuat, maka kita harus bisa memilih karma-karma yang baik. Singkirkan karma buruk, lakukan karma-karma baik. Kemudian hukum kesunyataan yang ketiga adalah paticca samuppada, yaitu hukum sebab musabab yang saling bergantungan. Segala perbuatan, segala perilaku yang kita lakukan akan menjadi sebuah sebab dari akibat yang berikutnya. Itulah yang dimaksud dengan hukum sebab musabab yang saling bergantungan. Demikian juga sebuah akibat yang baru ini akan menjadi munculnya sebab dan akan mengakibatkan akibat-akibat yang berikutnya. Jadi selalu berhubungan, selalu bergantungan. Makanya disebut hukum sebab musabab yang saling bergantungan. Yang secara lengkap digambarkan di dalam 12 nidana, 12 mata rantai, yaitu proses kelahiran makhluk hidup sampai dengan proses meninggal dunianya makhluk hidup. Kemudian hukum kesunyataan yang keempat adalah hukum tilakana, 3 corak universal: anicca, ketidakkekalan; dukkha, keadaan yang tidak memuaskan; dan anatta, tanpa aku. Sada yang kelima adalah sada terhadap Tipitaka, kitab suci agama Buddha. Ibu bapak saudara-saudari, kitab suci kita namanya adalah Tipitaka, yang artinya adalah 3 keranjang, yang terdiri dari Vinaya Pitaka, Sutta Pitaka, dan Abhidhamma Pitaka. Kitab suci Tipitaka ini adalah sebagai pedoman utama
di dalam kita berpikir, dalam kita berucap, dan dalam kita berperilaku. Karena dhamma itu bersumber dari kitab suci Tipitaka. Jadi kita sebagai Buddhis, sebagai umat Buddha harus memiliki keyakinan kepada Tipitaka. Sada yang keenam adalah sada terhadap nibbana atau nirwana. Ibu bapak saudara-saudari, nibbana adalah kebahagiaan yang mutlak, kebahagiaan yang abadi. Jadi jika kita atau jika suatu makhluk telah berhasil mencapai nibbana, maka tidak akan lagi mengalami tumimba lahir di makhluk apapun. Apakah nibbana itu harus kita capai setelah kita meninggal dunia? Tidak. Ada jenis nibbana yang bisa kita capai pada saat kita masih hidup. Namanya adalah saupa disesa nibbana. Seperti seorang arahat. Seorang arahat itu berarti dia telah berhasil merealisasikan nibbana. Ketika masih hidup, jenis nibbananya adalah saupa disesa nibbana. Seperti halnya guru agung kita, Sang Buddha Gotama, beliau juga telah berhasil merealisasikan nibbana sewaktu beliau masih hidup. Kemudian setelah beliau mangkat atau parinibbana, maka beliau mencapai nibbana, yaitu anupa disesa nibbana. Ibu bapak saudara-saudari, itulah satsada atau 6 keyakinan yang harus kita miliki sebagai umat Buddha. Semoga dengan selalu menumbuhkan dan meningkatkan keyakinan kita terhadap satsada tadi, kita akan menjadi Buddhis yang tangguh dalam keyakinan. Semoga dalam kehidupan kita selalu berada dalam dhamma. Semoga kehidupan kita selalu memperoleh kebahagiaan. Demikian Dhamma Desana yang saya sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat, semoga mendatangkan pahala kebahagiaan bagi kita dan semua makhluk. Sabbe sata bhavantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Buddhaya.